Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Aziza dengan NIM 238106006. Saya dari Teknik Biologi A semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan terkait lembar kerja peserta didik yang telah saya buat terkait materi biologi sel, khususnya transport membran sel yang ditujukan untuk kelas 11 SMA. Pada LKPD ini saya menggunakan model inquiry based learning dengan virtual lab yang digunakan adalah PET Interactive Simulation. Oke, pada LKPD ini eh, terdapat 3 kali percobaan virtual lab yang menggunakan PET Interactive Simulation. Yang pertama adalah percobaan difusi sederhana, yang kedua percobaan difusi terfasilitasi, dan yang ketiga adalah percobaan transport aktif. Baik, langsung saja bagaimana caranya menggunakan eh, simulasi tersebut. Sebelumnya, ini adalah isi LKPD yang telah saya buat. Ada petunjuk penggunaan. Di sini ada untuk guru dan untuk peserta didik. Kemudian ada pendahuluan di sini terkait identitas LKPD dan ada capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik pada fase F ya di kelas 11, dan tujuan pembelajaran pada LKPD ini itu yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis mekanisme difusi sederhana melalui pengamatan visual partikel pada virtual lab berbantuan PET Interactive Simulation. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis terjadinya difusi terfasilitasi berbantuan saluran protein dengan virtual lab PET Interactive Simulation. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisis terjadinya transport aktif yang membutuhkan energi atau ATP eh, yang terjadi pada melawan gradien konsentrasi. Nah, pada KPD ini ada isi terkait ringkasan materi terlebih dahulu. Jadi nanti siswanya sebelum melakukan percobaan, siswanya membaca terlebih dahulu ringkasan materi yang telah saya buat di LKPD ini. Seperti ini isi ringkasan materinya. Nah, kemudian lanjut ke kegiatan inti terkait virtual lab. Alat pemudahan yang diperlukan pada percobaan virtual lab ini, yang pertama adalah komputer, laptop, ataupun handphone ya, yang dapat terkoneksi oleh internet, bisa lewat WiFi ataupun data seluler. Kemudian menggunakan browser, bisa itu Chrome atau Microsoft Edge ataupun Safari. Nah, kemudian eh, aplikasi atau website PET Interactive Simulation yaitu pada materi biologi membran transport. Nah, bisa juga men-scan lewat kode QR yang di sini untuk langsung ke halaman virtual lab yang akan dipraktekkan. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian simulasi. Nah, pada kegiatan virtual lab ini bisa diketikkan juga di bagian prompt ataupun browser yang Anda gunakan itu eh, PET Interactive Simulation membran transport ya. Nanti tampilan awalnya adalah seperti ini. Langsung klik saja di sini. Nanti setelah klik itu akan ada beberapa menu yang akan bisa dipraktekkan melalui PET Interactive Simulation. Pada kegiatan LKPD yang telah saya buat, ada 3 percobaan yang akan dilakukan oleh siswa. Percobaan yang pertama adalah difusi sederhana. Difusi sederhana atau simple diffusion yang seperti ini. Ada juga difusi terfasilitasi maupun transport aktif. Nah, kita langsung saja mempraktekkan bagaimana virtual lab yang menggunakan PET Interactive Simulation ini pada percobaan
difusi sederhana. Langsung klik saja, nanti tampilan awalnya adalah seperti ini. Ini ada sebuah sel ya, suatu sel di sini adalah membran selnya. Ada dua bagian atau dua layer dari fosfolipid. Nah, di bagian sebelah kiri ini ada solid ya, beberapa zat yang akan bisa dicobakan pada virtual lab kali ini. Di sini pada difusi sederhana kita akan menggunakan oksigen dan karbon dioksida. Pada bagian luar membran sel atau outside dan ada juga bagian dalam membran sel atau inside. Pada bagian luar membran sel ini kita akan menambahkan karbon dioksida. Klik dulu karbon dioksida atau CO2-nya di sini. Kemudian klik yang bagian sini, yang ini untuk menambahkan karbon dioksidanya sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, setelah itu kita tambahkan juga oksigen di bagian inside membran selnya di bagian dalam. 1, 2. Nah, lalu siswanya akan mengamati itu bagaimana pergerakan dari karbon dioksida ataupun oksigen, apakah bisa melewati membran selnya atau tidak. Di sini terlihat bahwa karbon dioksida maupun oksigen itu sama-sama bisa melewati eh, sama-sama bisa melewati membran sel pada sel tersebut. Berarti ini sudah bisa terjadi fusi sederhana. Nah, kemudian melakukan setelah melakukan percobaan tersebut, nanti siswanya itu akan mengisi tabel hasil pengamatan percobaan yang pertama yang seperti ini. Pada tabel hasil pengamatan yang pertama terkait divisi sederhana, ada jenis zat, apakah bisa menembus langsung pada lapisan fosfolipid, baik itu karbon dioksida maupun oksigen yang tadi, pada percobaan yang pertama. Kemudian bagaimana pergerakan zat, baik itu karbon dioksida maupun oksigen. Nah, setelah selesai menulis hasil pengamatan, maka siswa juga menjawab pertanyaan analisis terkait percobaan yang pertama. Kemudian setelah selesai percobaan yang pertama, kita lanjut di percobaan virtual lab yang kedua. Nah, setelah selesai, kita riset aja di bagian sini, klik riset, dan lanjut ke difusi terfasilitasi. Klik OK. Berbeda dengan percobaan yang pertama, pada difusi terfasilitasi ini ada beberapa hal yang berbeda dari difusi sederhana. Di sini ada tanda plus dan minus pada membran selnya. Di sini ada tambahan leakage channels, voltage gap channels. Di sini ada Na plus sama K plus dan membran potensial. Nah, yang saya gunakan membran potensialnya adalah -70 sesuai dengan pengaturan dari PET Bluetooth Simulation. Kemudian ada juga ligannya gap channel, ada Na plus sama K plus. Nah, pada bagian outside atau luar membran sel ini kita tambahkan Na plus sebanyak 2 kali. 2, 1 kali lagi sebanyak 3 kali. 3. Kemudian di bagian di dalam bagian selnya ya atau di dalam membran selnya kita tambahkan K plus yang berwarna biru ini sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, setelah ini kan bisa terlihat ya bahwa Na plus yang berwarna kuning ini tidak dapat menembus membran sel, maka belum terjadi difusi. Nah, sama halnya dengan K plus juga di sini belum bisa menembus membran selnya karena tidak ada protein yang membantu dia untuk terjadi difusi. Oleh karena itu, bukan saluran protein membutuhkan saluran protein ini agar terjadi difusi. Karena membutuhkan saluran, maka ini dinamakan difusi terfasilitasi oleh saluran protein. Kita tambahkan di sini ligan gap channels-nya, Na plus di sini yang warna kuning, sama K plus yang berwarna biru di sini. Nah, ini belum bisa juga melakukan difusi, maka kita membutuhkan ligan untuk melengkapi bagian saluran
ini ya seperti yang ada di sini, ada bentuk ligannya yang bisa membuka dari saluran protein tersebut. Jadi, kalau tidak ada ligan, di saluran protein itu tidak dapat membuka. Maka kita membutuhkan ligannya dengan mengklik add ligands di sini. Nah, itu sudah ditambahkan ligansnya. Kita perhatikan ketika ligan itu nempel di saluran proteinnya, maka Na plus dan K plus itu bisa melewati masing-masing saluran dari eh, proteinnya, baik saluran K plus maupun Na plus. Nah, sudah seperti itu, maka siswanya mengamati selama 5 menit bagaimana pergerakan dari difusi terfasilitasi ini. Nah, setelah melakukan percobaan tersebut, maka siswa mengisi tabel hasil pengamatan yang sudah ada di LKPD, yaitu seperti ini. Nah, sisanya mencatat hasil pengamatannya, yaitu kondisi awal atau sebelum ligan ditambahkan. Keberadaan ligannya berarti tidak ada, kemudian kondisi salurannya pada terbuka atau tertutup, terus jumlah ion yang di dalamnya itu ada berapa, atau dan jumlah ion yang di dalamnya itu ada berapa. Kemudian apakah terjadi perpindahan ion atau apakah terjadi perpindahan tadi ya kampus ataupun kampus itu. Kemudian kondisi setelah ligan ditembakkan pada proteinnya dan kondisi keseimbangannya. Tahu simulasinya itu berjalan berapa menit. Nah, setelah itu sudah melakukan eh, percobaan yang kedua ini terkait divisi terfasilitasi, kemudian menjawab beberapa pertanyaan juga yang sudah disediakan pada LKPD seperti ini. Nah, setelah selesai, maka lanjut di kegiatan yang ketiga, yaitu percobaan transport membran aktif, transport aktif. Nah, pada transport aktif ini, percobaan yang ketiga, kita reset juga bagian sini, reset, lanjut ke di sini, aktif transport. Nah, di sini berbeda dengan difusi terfasilitasi, di sini hanya ada pompa ion saja yang di sebelah kanan. Ada pompa ion Na plus dan K plus, ada juga Na plus atau glukosa kontransporter. Jadi di sini bisa memindahkan glukosa. Nah, oleh karena itu nanti kita akan menggunakan glukosa pada percobaan yang ketiga ini. Oke, pada bagian outside atau luar membran selnya, kita tambahkan sebanyak 3 kali pada Na plusnya. Di sini kita klik 3 kali, 1, 2, 3. Nah, kemudian kita juga tambahkan glukosa di bagian luar membran selnya atau outside-nya sebanyak 2 kali. Klik 1, 2. Nah, di bagian dalam membran selnya atau inside-nya kita tambahkan ion K plus sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, kemudian kita tambahkan juga, oh ya, kita tambahkan pompa ion tersebut agar terjadi eh, agar terjadi transport aktif. Jadi transport aktif ini membutuhkan pompa ion agar eh, terjadi perpindahan ion-ion. Di sini kita tambahkan pompa Na plusnya yang berwarna hijau di sini dan Na plus atau glukosa kontransporternya di sini. Nah, berbeda dengan difusi, pada transport aktif ini membutuhkan energi untuk melawan gradien. Oleh karena itu, kita tambahkan ATP yang berwarna hijau di bagian inside atau dalam membran selnya. Nah, sebanyak 1 kali klik saja. Kemudian ATP ini nanti akan menempel pada pompa ion atau K plusnya dan akan uh, digunakanlah ATP tersebut. Nah, setelah melakukan percobaan yang ketiga ini terkait transport aktif, kemudian siswa itu akan mengisi tabel hasil pengamatan juga yang sudah disediakan pada LKPD.
bagian sini, di bagian sini pada tabel yang ketiga yaitu terkait percobaan transport aktif. Ya, kita isi tabel hasil pengamatan siswanya mengisi setelah melakukan percobaan yang ketiga terkait transfer aktif tersebut. Jenis transfernya itu transfer aktif, apakah transfer aktif itu membutuhkan OTT, ya atau tidak. Kemudian bagaimana arah perpindahan zatnya dari tinggi ke rendah ataupun terendah ke tinggi. Pada kegiatan percobaan tadi berarti yang di luar membran sel itu konsentrasinya itu lebih tinggi daripada konsentrasi yang bagian dalam. Tapi sudah menggunakan energi atau ATP di bagian dalam membran selnya. Kemudian isi saja di bagian pengamat, tabel hasil pengamatan tersebut. Setelah mengisi tabel hasil pengamatan, lalu siswa menganalisis beberapa pertanyaan, menjawab pertanyaan tersebut, yaitu mengapa proses ini dinamakan transformatif atau peran penting ATP dalam simulasi yang siswa amati tadi. Kemudian jika sel kehabisan energi atau ATP, apa yang akan terjadi pada proses pemompaan zat tersebut. Seperti itu, setelah menjawab pertanyaan dan sudah melakukan keseluruhan kegiatan virtual lab, baik itu difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan transfer aktif, maka siswanya itu memberikan kesimpulan bagaimana perbedaan mendasar antara difusi sederhana, difusi terfasilitasi maupun transfer aktif. Seperti itu. Ini bagian glosarinya setelah kesimpulan dan sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Jadi pada FKPD yang telah saya buat itu menggunakan virtual lab type interactive simulation dengan materi transport membran sel. Ada 3 percobaan yang akan dilakukan oleh siswa melalui kegiatan virtual lab itu. Ada difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan transport aktif. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.